terima kasih sudah mengundang saya di acara yang istimewa ini. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Lutfi Ahatul Zana, saya biasa dipanggil Lutfi. Nah, di pertemuan ini saya akan membahas mengenai love yourself. Apakah teman-teman sudah pada tahu makna dari love yourself itu? Ya, love yourself, dua kata yang cukup populer di kalangan masyarakat milenial zaman now. Ungkapan tersebut juga menjadi judul lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Kanada Justin Bieber dan boy group asal Korea Selatan BTS. Tak hanya itu, love yourself juga sering digunakan dalam berbagai kampanye sebagai ajakan untuk masyarakat agar mulai mencintai diri sendiri. Kebanyakan orang memang memaknai kalimat ini sebatas tentang penampilan fisik saja. Padahal, makna love yourself ini sebenarnya jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Self-love, upaya diri untuk kita mencintai diri sendiri. Self-love adalah upaya untuk menyadari kelebihan dan mengakui kekurangan, dan menerima diri seutuhnya. Self-love berarti mau menjaga diri dan membenahi diri. Banyak dari kita mungkin merasa insecure dan tidak percaya diri, menolak kekurangan dan enggan memperbaiki diri. Self-love bukanlah sikap egois, namun penerimaan diri. Mungkin kalian merasa tidak pantas dan disepelekan dengan keadaan tubuh kalian, merasa insecure dengan hubungan percintaan, dan berpengaruh pada kehidupan secara keseluruhan. Sebagai makhluk sosial, kita individu hidup dengan memiliki rasa simpati kepada individu lainnya. Jika kita melihat teman atau saudara yang sedang kesusahan atau berada di titik terendah dalam hidupnya, kita sebagai teman dan saudaranya akan berusaha untuk menolong, bahkan sampai mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita. Akan tetapi, apakah kita pernah merasa bersimpati pada diri kita sendiri? Hal ini mungkin terlihat remeh, tapi akan sangat berpengaruh jika kita terus mengabaikannya. Untuk dapat mencintai diri kita sendiri, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah memahami diri sendiri. Kita sangat mudah menilai orang lain, baik perilaku maupun sifatnya. Tapi kita jarang mengerti apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Banyak orang di luar sana yang masih belum paham apa kelebihan dan kekurangan mereka, apa sebenarnya keahlian mereka yang mereka punya, dan apa target mereka dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya yang paling banyak dialami masyarakat adalah pengaruh lingkungan. Ada beberapa orang yang masih terjebak dalam zona nyaman yang menutup diri mereka dari dunia luar. Yang lebih buruk lagi, ada beberapa orang yang tidak dapat mengekspresikan diri mereka karena adanya tuntutan dari lingkungan yang memaksa mereka untuk menjadi orang lain, bukan diri mereka sendiri. Hal yang paling mengkhawatirkan dari orang yang terbiasa diarahkan dan tidak dapat menjadi diri sendiri adalah mereka terbiasa bergantung kepada orang lain dan tidak memiliki kesempatan untuk memilih jalan hidup yang diinginkan. Bahkan, kebanyakan dari mereka sudah hilang rasa kepercaya diri karena jarang diberi kesempatan untuk berbicara atau mengekspresikan ide yang diinginkan mereka. Tak jarang juga orang-orang seperti ini berada dalam keluarga yang tidak mau mendengar dan mendukung ambisi mereka. Jangankan untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan keluarga pun mereka ditolak. Setelah mengenali diri sendiri, kita harus langsung menentukan prioritas dalam kehidupan sosial. Prioritas merupakan hal yang penting. Tanpa prioritas, kita tidak bisa menentukan target kita ke depan. Biasanya setiap prioritas kita memiliki jangka waktu.
yang tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu. Kalau boleh saya memberi contoh, dalam beberapa waktu ke depan, prioritas yang saya miliki terbagi menjadi 3, yaitu diri sendiri, orang tua, dan karir. Mungkin ada yang heran mengapa saya lebih memprioritaskan diri sendiri daripada orang tua. Hal ini tidak terlepas dari poin pertama, yaitu bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Know yourself and love yourself. Kebahagiaan diri sendiri itu juga perlu dan bahkan sangat dibutuhkan agar kita tidak mengalami depresi karena terlalu egois pada diri sendiri. Tubuh kita adalah satu-satunya teman yang akan terus menemani kita sampai tua nanti. Tubuh kita juga yang akan merasakan dampak secara langsung baik buruknya perlakuan kita terhadapnya. Jika kita telah merasa bahagia dengan diri sendiri, maka kita dengan mudah dapat membahagiakan orang tua dan mewujudkan mimpi-mimpi kita. How to be happy? Stop comparing yourself to others. Be happy for what you have because others might not have what you have. Berdamai dengan diri sendiri itu mudah, yaitu dengan tidak membandingkan apa yang kamu miliki dengan milik orang lain. Quotes ini akan selalu menjadi pedoman hidup saya dimanapun dan kapanpun. Selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan tidak melihat atau merasa iri atas apa yang orang lain punya adalah salah satu upaya untuk mencintai diri sendiri. Pada awalnya memang cukup sulit, namun jika kita terus membiasakan diri untuk selalu bersyukur dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, itu akan membuat kita semakin menghargai proses yang sudah dilalui dengan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki sebagai individu. Hal ini akan berpengaruh pada bagaimana kita melihat kehidupan orang lain. Kita juga akan selalu berbaik sangka kepada Tuhan, karena dengan menerapkan hal tersebut kita dapat menghilangkan rasa iri kita kepada kehidupan orang lain. Kalau kita sudah tidak iri, tidak suka meniru apa yang orang lain lakukan, kita akan bisa menjadi diri sendiri dan menentukan target-target kita ke depannya tanpa harus mencontek apa yang orang lain lakukan. Jika kita sudah berhasil mengontrol diri sendiri, maka kita juga dapat mengontrol apa yang ingin kita lakukan dalam hidup. Setiap individu pasti mempunyai mimpi atau cita-cita, dan masing-masing memiliki caranya sendiri untuk mencapai impian tersebut. Ada orang yang menulis mimpi mereka menggunakan sistem bucket list. Nah, ini biasanya memiliki jangka waktu yang cukup panjang, dan ada orang yang memiliki target jangka pendek yang mana akan terus berubah jika satu persatu sudah tercapai. Kalau kata Nina Moran, founder and owner Gorgil Magazine, dalam salah satu podcast beliau pernah mengatakan, "Decide now, decide for yourself what you want to create and design for yourself." Wujudkan apa yang ingin kalian raih, cita-citakan apa yang belum tercapai. Semua harus dilakukan saat ini, karena dunia akan terus berputar dan tidak akan menunggu kita. Memang pada awalnya terlihat cukup sulit, tapi kita tidak akan pernah tahu jawabannya jika tidak mencoba. Semuanya tergantung pada pilihan kita, apakah kita ingin membangun impian itu nanti atau sekarang juga. Jadi emang benar teman-teman, semua orang pasti mempunyai satu cerita di masa lalu dia, dan bahkan kadang yang membuat hari ini kita insecure, membuat kita merasa terancam, membuat kita benci sama seseorang, atau bahkan membuat kita ingin memiliki sebuah impian besar tapi kita nggak bisa mencapainya.
itu sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di masa kecil kita. Nah, salah satu cara untuk kita menggiling semua itu adalah dengan merasa cinta dan sayang sama hati dan juga diri sendiri. Berbaik hati sama diri kita ternyata itu memang bagian untuk kita bisa mencintai siapa sebenarnya diri ini. Jadi sebenarnya self love itu adalah cinta diri sendiri dan segala sesuatu yang tumbuh dari kita kecil sampai dewasa, termasuk inner sight. Itu harus kita punya dulu sebelum kita mencintai orang lain. Kalau kita menjatuhkan kebahagiaan diri kita atas sesuatu di luar diri kita, maka kita tidak akan pernah benar-benar merasa bahagia mencintai diri sendiri secara utuh dan penuh. Self-love itu bagian mencintai diri kita dan pencipta kita. Mengapa ini penting sih teman-teman? Selama ini tuh banyak banget yang merasa kalau misalnya kita mencintai diri sendiri, artinya kita menaruh kepentingan kita di atas orang lain. Jadi egois dong. Nah, ini nih yang mau saya luruskan sedikit. Kalau misalnya kita sudah merasa enough sama diri kita sendiri, kita tuh gak perlu merasa orang lain tuh harus memuji kita. Kita tuh gak perlu orang lain tuh harus menyanjung kita. Dan kita juga nggak perlu merasa terganggu kalau ada orang lain yang menjatuhkan kita. Gitu artinya. Jika kita sudah bisa melakukan merasa menghargai diri kita, kita itu dengan tulus memuji orang lain tanpa berharap dia akan memuji juga. Dan kita akan merasa tulus untuk menjaga ucapan kita untuk tidak melukai orang lain. Karena kita sudah merasa penuh terhadap diri kita. Kita juga nggak mau kita dilukai itu saja, dan kita merasa sudah cukup. Jadi kita tidak rentan untuk dilukai. Jadi kita tidak melukai orang lain. Itu artinya, tapi kita fulfill dulu, baru kita mengisi kebahagiaan orang lain. Coba deh, ya kalian tulis dulu langkah pertama apa yang jadi kelebihan yang kamu punya, lalu apa yang menjadi keunikan dari dirimu yang orang lain gak punya, dan apa kebahagiaan yang pernah kamu dapatin. Lalu kemudian jika kalian sudah memenuhi ini, maka ketika berinteraksi sama orang lain, kamu tidak mengharapkan itu. Jadi jika kamu memuji semuanya secara tulus, teman-teman dan relationship itu betul-betul terjadi karena sebuah perasaan yang tidak dipaksakan, karena kita sudah penuh dan merasa utuh mencintai diri kita. Terus, bagaimana cara awal kita mencintai diri sendiri? Cobain teman-teman, pasti yang merasa hari ini kita tidak cukup adalah tentang kehidupan yang kita punya. Kita merasa secara fisik kita tidak menarik seperti dia, secara kehidupan kita bahagia seperti kehidupan mereka. Ini yang terjadi dalam media sosial. Jadi coba kembali lagi kalau misal kita meningkatkan spiritualitas ini tentang bagaimana kita terkoneksi dengan pencipta kita. Apa yang terjadi? Kita jadi ngerasa kayak enough. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang Kau berikan. Jadi kita tidak merasa kurang gitu. Salah satu bentuknya adalah ibadah. Semakin kita mencintai yang menciptakan kita, Tuhan kita, maka kita akan semakin mudah untuk mencintai apapun yang ada pada diri kita. Kiranya cukup sampai di sini pembahasan tentang love yourself yang bisa saya sampaikan dengan singkat. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.